Kita mau review jualanannya, dagangannya seorang Selice. Jualannya jangan kayak Gen Z. Jadi kita juga. Yang hijau itu namanya cendol ya? Iya. Cendol. Dawet nggak? Oh, dawet ya. Cendol dawet dong. Udah jauh. Annyeonghaseyo. Kembali lagi bersama kita dua pengacara, gue Desti. Gue Vivi. Di video kali ini kita mau review jualanannya, dagangannya seorang Selice. Review makanan orang. Betul ya, banget. Jadi sekarang dia tuh dulu tuh dia sebenarnya pernah jualan sampai ini juga. Terus sekarang dia jualan lagi, guys. Betul. Ini kena golden hour ya gitu. Iya. Jadi kayak ada sinar-sinarnya tuh kayak bagus gitu. Iya. Terus ditambah lagi ada menu yang spesial, tapi nanti aja. Iya, Kita makan setelah dulu. si sambal ya. Jadi kita mau makan sambalnya pakai mie dan ayam Kentucky. Betul. Jadi Selice And tuh crispy. sempat bikin kontennya tuh makannya pakai mie sama pakai ayam. Betul. Jadi dia makan mie doang, terus dia makan ayam doang. Jadi kita kombinasi ya. Iya, oke. Jadi ini harusnya gini ya, guys. Makannya gimana, guys? Makan ini aja. Gini ya berdua. Iya. Nyam, Biar nyam, sweet. nyam. Ay, agak penuh ya. Kita Ya sering udah, banget ini- nih guys. Piring mukbang kita nggak tahu ada di mana. Ya, ibu boleh nggak ibu beli lagi? Tapi kayak kita udah 2 kali beli. Emang udah 2 kali kan udah hilang. Nah ini ya guys, si sambal Ini sambalnya, warisan ibunya. Ibu. Dulu kita sering banget beli waktu jualan. Terus Iya. kayak sempet vakum, terus sekarang reborn. Iya betul. Kita juga lagi vakum kan? Iya lagi vakum. Karena bulan Juli dan Agustus, enggak Agustus kan baru masuk ya. Iya. Lagi hektik banget Iya, guys. karena Jadi kita packingnya masih kita dan tim iya, doang, betul. jadinya masih manual. betul. Jadi kayak ya udah ya, langsung aja. Wow, jadi ini sambal otentik. Kalau nggak salah sambal bawang ya, setahu gue. Kayaknya cobain pakai 1 dulu deh. Kalau 2 kayak kebanyakan. Komposisinya ada cabai rawit, bawang merah, bawang putih, teri medan, garam dan minyak goreng. Ini bukan bawang kayaknya ya. Kok ada teri medan? Kok dari Medan? Coba satu lagi. Dari Medan? Oh, berarti sama ya. Nanti kita sambil cerita-cerita gimana perasaan Anda pindah rumah ya. Oke. Kita cerita-cerita ya guys ya. Iya. Risila guys. Ya, jadi ini langsung saja gue singkirin dulu ya ayam-ayamannya. Jadi sambalnya di tengah gitu loh. Anjay. Beuh, enak. Pasti enak, karena yang dulu aja udah enak banget. Ke dalam lagi ininya. Ya udahlah. Nah, gue bingung nih keluarin sambal nih gimana nih. Kelihatan kan guys? Boleh gue sodok kayak sendok kan? Boleh. Udah semua? Oh, ini masih ada nih, kita nggak boleh merugi guys. Iya betul. Kita cek ini PO-nya sampai 12 hari ya. Wow. Iya, tadi kita sebenarnya udah rame banget. Betul. Nah, harganya dimasukin plate. Kita aduk dulu guys. Ini ayamnya agak kegedean ya guys ya. Iya sih menurut saya. Bisa nggak ngaduknya? Bisa. Ini ayamnya jatuh dikit. Ayamnya jadi ketutup mie. Kelihatan guys. Wih, mantap. Kita cobain dulu ya. Cobain ya. Ini kita agak sulit ya kalau di mobil ini tuh guys. Gue harus sekali hap gitu. Nah, guys, cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Enak banget. Aku yes lagi. Aku yes lagi. Wah, rasa terinya kerasa ya. Enak banget lagi. Sumpah, enak banget. Ini tak ada lagi yang ucapkan selain ini enak banget. Pedes, Enak coy. banget. Gila, kita makan 1 botolnya pedes banget ya. Bentar, kita pakai piring nggak sih? Berdua. Nah ya, bener nggak ribet ya. Ini enak banget sih sumpah. Menurut aku komposisinya pas banget, pedesnya mantep banget. Kita pindahin ke piringnya guys. Ya, biar nikmat. Soalnya gue jadi nggak bisa makan ayamnya nih. Sama. Tangan gue ribet sama piring gede ini. Nikmat banget sih. Gue guys. cinta banget sih, jujur li. Ya deh, ini mie kita udah disambelin. Bebat. Nikmat banget. Masya Allah. Kenapa tiba-tiba dia jualan lagi ya? Kenapa Beb? Jualan lagi? Komen dong anjay. Anjay. Suruh kita komen. Terus dia jawab pertanyaan nomor 1 gitu ya. Tapi emang kayak enak banget sih. Iya. Kayak sempet kehilangan waktu
Dia nggak jualan gitu. Gue tuh terakhir beli, ingat banget, gue tuh masih di apartemen. Betul, soalnya kita dulu apa tuh namanya, langganan ya belinya ya. Pakai mie goreng seenak ini, gue yakin pakai nasi lebih enak. Karena kan nasi tuh rasanya kayak manis netral gitu kan. Terus pakai nasi ini pasti enak banget guys. Semoga kali ini warisan ibu long last ya. Jualannya jangan kayak Gen Z. Jadi kita juga. Mereka kan banyak orang yang bilang memulai itu mudah, tapi mempertahankan yang betul. Nikmat banget tuh. Banget betul. Jadi lo mulai bener-bener ngoprek rumah ini kapan? Jadi, gue tuh belum pernah yang pindahan barang banyak banget. Oh iya. Karena sebelumnya itu gue ngontrak, gue berdiri doang dan gue ngisi rumah itu gitu kan. Jadi begitu pindahan, ternyata pindahannya jadi barangnya banyak banget kan. Makanya gue pun nyari rumah kontrakan pun susah. Karena nyari rumah kontrakan yang kosong saat itu lagi susah. Mungkin beda waktu, beda juga stok ya guys ya. Maksudnya kan udah ada kasurnya, udah semi furnish lah gitu. Di gue itu nggak kepake karena gue udah lengkap barang-barang gue gitu. Iya, paham. Jadi gue nyari yang kosong tuh susah banget guys. Terus menurut gue pindah tuh capek banget, menguras tenaga banget, dan akhirnya membuat gue mikir kayak gue nggak boleh beli lagi barang, gue nggak mau lagi beli barang. Oke. Menurut gue udah banyak banget. Sekarang. Iya, makanya terus gue bilang kayaknya nggak mungkin, tapi ya kita coba. Pantesan orang pindahan itu banyak yang pakai jasa. Jadi pindahan itu banyak yang pakai jasa, tapi Mahal-mahal banget. mahal banget. Terus Sampai gue kayak 15 juta gitu nggak sih? iya. Terus gue kayak ya udahlah, gue kayak belum oke lah untuk mengeluarkan uang segitu. Iya, mending buat Untung gue masih punya keluarga yang bisa bantuin gue. Kalau Ya, enggak sih gue bener-bener. juga tepar deh kayaknya. Bener-bener. Terus juga untungnya gue kan sewa truk, 2 truk ankle. Tadinya tuh 1, gue pikir bakal muat, ternyata nggak muat, dude. Ternyata nggak muat, akhirnya 2. Terus abangnya mau gini, Kak mau nggak 1 lagi, teman saya ada, 2 orang juga. Terus gitu, terus gimana? Iya, jadi kasihan bapaknya pada ngangkat-ngangkat, bapak tuh maksud opa ngangkat-ngangkat, Kak pasti capek lah. Bisa aja nanti sama teman-teman saya. Terus gue mikir kan, nggak apa-apa. Misalnya rate-nya tuh kalau nggak salah 1 juta ya, 2 truk itu udah dari Bintaro ke sini. Gue tuh bukan masalah harganya. Jadi gue waktu mereka menawarkan itu, gue kayak ya udah nggak apa-apa, kan gue dari Lalamove tuh kalau nggak salah sekitar 500-an. Berarti nambah 500-an. Gue tuh udah nggak pakai pikir panjang, gue langsung okein karena menurut gue bayar jasa mereka 4 orang. Anggap aja 250 bantuin gue bener-bener angkat barang dari atas ke bawah. Di sini juga mereka nurunin di tempat yang seharusnya, misalnya yang harusnya di atas mereka bawa ke atas. Paham. Jadi itu sama aja kayak gue bayar jasa orang buat bantu angkat, tapi gue bonus mobil nyampe ke sini. Iya, bener-bener. Bener Lu nggak? nggak minta nomor HP-nya? Ada kok gue. Oh iya. Buat jaga-jaga misalnya nanti suatu saat butuh. Kayak, terus orangnya pun baik banget, dude, nggak ada yang kayak, lo ngerti nggak sih? Kadang tuh ada kita dapat driver atau apalah, kalau pakai jasa orang pasti ketemu orang yang kayak perhitungan banget. Ada. Terus yang kayak jutek, kalau tuh kayak ogah-ogahan, bete kan. Kalau ini tuh nggak, bener-bener kayak yang, misalnya bokap gue bantu, udah pak nggak usah bapak dari tadi ya nggak kenal sama masa sakit. kita aja. Terus mereka berempat tuh bener-bener orang-orang muda gitu yang sebenarnya kalau kalian lihat, kayak kalau kita mau ngelihat kayak dari apa penilaian pertama tuh pasti kayak aduh takut lagi mereka tatoan sebadan gitu, ya ngerti nggak? Tapi ya ampun, sumpah hati kayak Hello Kitty banget menurut gue. Gue ada kejadian baru banget. Jadi gue tuh kan gue pindahan konter. Tapi konter gue sekarang lebih kecil. Jadi gypsum yang dulunya kaca-kaca ruangan tuh kan gue bongkar-bongkar. Jadi ada di rumah gue tuh kan. Nah terus kebetulan Imam dia mau pindahan rumah. Terus butuh, dia mau nyangkat ruangan. Terus waktu itu Imam lagi ke rumah gue. Terus dibilang sama gue, udah pakai gypsum gue aja, nggak kepake daripada kebuang. Udah akhirnya dia sewa Lalamove lah si Imam. Tapi Lalamove ya muat gypsum doang 4 lembar, paham gak sih? Kayak terus memang diantara dari rumah gue ke Ciledug, dari Alsut ke Ciledug. nggak peduli sih sebenarnya jaraknya, karena kan itu udah sesuai rate gitu loh. Kalau diambil berarti dia setuju. Setelah lanjut. Terus udah kan. Terus memang rate kalau nggak salah 100.000 atau 150.000 gitu ya, untuk udah supir sama yang apa namanya keneknya, helper. Pokoknya dia bilang gini, gede, saya kan gypsum yang selembar gitu ya, Pak gede, ini kayak mobilnya kayak mobil, bukan mobil pick up, mobil apa sih namanya? Oh, Grand Max gitu. Ya kayak Grand Max. Oh, Imam maksudnya Grand Max. Terus dia bilang, tapi bukan pick up. Bukan pick up. Oh. Dia bilang gini, oh gede ya, tapi muat di Grand Max-nya. Terus habis kayak gitu, kata Agung, ya nggak apa-apa, nanti saya bantuin angkatnya juga, kata Agung itu kan. Iya tapi nanti nurunin di sana gimana ya, nurunin di sana ada orangnya juga, kata Agung itu kan. Padahal Imam tuh udah pakai helper. Terus kayak gitu. Helper ada? Ada. Mungkin memang gypsum gede selembar gitu loh. Nggak bisa kalau ini ya. Ya inilah, paham gak sih ya? Akhirnya terus dibilang, terus gimana dong? Ya gimana dong? Dia nggak mau ngangkat anjir.
Akhirnya gue ngelakuin mem ini gimana nih, dia nggak mau angkat. Terus dia langsung to the point aja, udah nanti gue tambahin. Terus dia minta tambahin argo dia lagi. Ya mending dia mesen pick up. Tapi sebenarnya susah lah mem. Harusnya dia pakai Pick up karena Grand Max itu buat kan mobil ada peruntukannya dong. Oh, paham. Jadi kalau di case itu ya wajar lah. Kalau Jadi harusnya harusnya- kan lihat kayak, lah mobil gua Grand Max disuruh angkut gypsum ya walaupun muat, bayangin lah gitu kayak misalkan gitu. Mobil gua Grand Max disuruh angkut motor misalnya. Ya. Sedangkan kan di dalam tuh ada keterangan gitu di bawahnya kayak misalnya order pickup untuk angkut apa, such as apa, terus kayak misalnya kalau Iya, gua truck ankle moving house emang kayak yang apa Oh iya, dia nggak mau. Jadinya sama aja kayak dia nyewa pickup. Kalau gua kemarin gedek ada guys. Ini jasa juga ya, gue bener-bener gedek banget ya. Sekarang gue udah pindah nih. Obat Dinda itu adalah yang harus diambil di Bintaro, di rumah sakit ya kan. Oke, gue pesen lah tuh jasa kirim ya, ke salah satu ojek online. Maksud gue gini loh guys, itu kan udah ada argonya ya. Mau jarak gue misalnya 50 kilo, 60 kilo ya. Misalkan ini nggak sampai segitu ya, ini kan hanya misalkan. Keluarlah argonya berapa, dan gue order. Dan bapak itu ambil. Betul. Penentu argo juga bukan gue gitu. Gue tuh ngeliatin Dut, kok lama banget ya dari sebelum hujan sampai hujan akhirnya tau nggak? Kok ini bapak nggak gerak-gerak? Tiba-tiba dia chat gue. Oh, Dia jadi chat- tuh sempet diambil dan lama, gue kira langsung ngechat. enggak diambil dan itu diem, nggak diapa-apain gitu loh. Terus. Karena gue sibuk pindahan ya gue juga nggak ngerti lah Dut itu Ya, dia lu diem soalnya lama. kemarin pun lu lagi slow respon banget gak sih? Parah, gue lagi sibuk banget kan, terus udah kayak gitu gue lihat lah tuh ya di aplikasi, loh kok ini bapak nggak gerak-gerak gitu loh. Udah gitu gue chat, dan gue chatnya tuh gue tuh chat yang halo pak, nanti tolong ambil obat atas di apotiknya atas nama ini ya, itu chat gue yang awal. Terus gue lihat tuh di jam itu sama jam itu udah setengah jam. Terus abis itu gue mau chat apa, bapaknya ngechat, nanti tambahin lah tipsnya, jauh banget ini, kata dia kayak gitu. Jauh banget ini, argo cuma 31.500. Tadi kayak gitu. Maksud gue kan di harga kita beda kan guys sama mereka, karena kan kita nggak tahu potongannya berapa kan. Iya. Maksud gue gini loh, mau argo bukan gue yang atur, gue hanya pemakai jasa layanan gitu kan. Gue pun tahu diri gitu kalau ini jauh, gue tahu, dan kita pun bukan yang pelit tips, ngerti gak sih? Paham. Tapi kalau gue digituin duluan kayak nanti bagi ya tipsnya, nanti tambahin lah tipsnya, ini terus pakai keluhan, udah jauh harga cuma 31. Dipa, itu kan bukan mau gue, dan lu kenapa ambil? Makanya lu lihat dulu, atau emang bisa auto ambil, gue nggak ngerti ya. Makanya kalau emang nggak mau, nggak usah ambil, lo cancel aja, nggak usah terus maksa kita buat cancel. Akhirnya gue kesel kan, karena gue udah nunggu tuh obat ya, gue nunggu obat. Akhirnya gue balas ya doang. Terus hujan. Terus dia bilang, saya cancel aja ya, maaf hujan. Ya kalau lu ambil dari tadi kan hujan. Ngerti gak sih? Gue gede banget. Terus itu aku belum tahu guys kalau di cancel. Ada yang nelpon, gue angkat, lemah lembut bener ngomongnya kan. Gue bilang, buset nih bapak, tadi di chat keras bener. Terus pas nelpon lemah lembut banget. Maaf kak, ini atas nama siapa? Terus dalam hati gue, tadinya gue udah mau marah tuh Dut, karena menurut gue udah ngechat kan. Akhirnya gue nggak marah, gue ngomong, oh pak maaf itu atas nama, karena bapaknya lembut jadi gue lembut, atas nama Adinda gini. Gue bilang, oh iya bu, iya saya jalan ya bu. Ya buset lembut banget. Beda dia kan. orang nih kayak. Terus gue Baru cek. beda orang. Untung gue nggak marah-marah ke bapak itu kan. Gue nggak tahu tadinya beda orang, gue nggak ngeh juga. Gue klik lah yang bagian chat, nggak ada chat gue sebelumnya, berarti udah nggak ada. Terus gue lihat di history kan masih bisa lihat chatnya. Bener abang yang ngomong, saya cancel aja ya, hujan. Lo tahu bapak-bapak yang ambil obat itu ya, yang kesini naik, terus itu hujan deras banget guys. Lo balik macet kan, banjir di mana-mana. Bapak-bapak itu udah kurus, menggigil, Iya, nganternya demi Allah, lihat kan. Gue kayak, ya gue kasih tips. Maksud gue, ya udah bagus, orang-orang kayak gitu yang harus dapat kerja, Betul, dapat orderan. Coba bapak itu cancel dari awal, mungkin jatuh ke bapak-bapak itu sebelum hujan. Betul. Gedek banget gue, kenapa sih ada orang-orang kayak gitu gedek? Ya lo kalau nggak mau ambil ya nggak usah diambil. Menurut lo kurang worth it ya nggak usah gedek banget tahu guys. Tapi menurut gue kayak gini. Memainkan rezeki orang kalau kayak dia gini- nge-hold kayak gitu. Betul. Harusnya Banyak yang yang kayak dapat. gitu. Iya, harusnya dapat buat orang lain gara-gara di hold lama. Betul. Masalahnya juga ini pun gini ya, maksud gue gini ya. Gue sering banget dapat driver kalau misalnya ambil obat misalnya di apotik apa. Mereka tuh gercep loh. Karena mereka tahu obat itu untuk orang sakit. Nah, ini kan gue jelas-jelas ambil obat di rumah sakit, guys. Iya. Malah disengaja dilama-lamain gitu. Gimana kalau orangnya bener-bener butuh obatnya? Gue juga pernah kayak gitu, gue beli bakso guys. Aduh. Memang jauh dari rumah gue ya, lumayan jauh lah. Tapi harganya juga mahal, puluhan ribu. Dia bilang, aduh jauh banget, argonya sekian. Jadi bapaknya sama kali ya? Bisa jadi. Demi apa pun, jauh banget harganya. Misalkan kalau nggak salah 30.000 apa ya, 40.000 gitu, gue lupa. Tapi mahal lah. Gue bilang, ya terus gimana pak? Mbak cancel aja. Apa? Kata dia gitu kan, dia nyuruh gue cancel. lu Kita aja. kita kan kalau cancel harus report dulu, harus Harus terlibat, telepon kan? dulu kan udah nggak bisa cancel. Gue bilang, bapak aja yang cancel. Tapi ya, akhirnya gue
debat kusir lah di situ, kayak gue gedek banget kayak ya udah kan bapak yang nggak mau ngambil, bapak aja yang cancel, gue gituin. Ya orang macam-macam banget guys. Makanya kayak ya bener kata Desi, kalau misalnya emang lo nggak mau ambil ya nggak usah langsung diambil. Kan Bisa itu, nggak sih? Gue nah, nggak gue ngerti juga sih. nggak ngerti ya guys. Dia tuh nongol nggak sih kayak misalnya tuning gitu kan, misalnya kayak tuning nongol. Ya ampun, kita belum review cendol, maaf banget kebanyakan cerita, nggak apa lah guys ya. Tuning nongol misalnya gitu, gue nggak ngerti ya, terus kelihatan oh ini mau ke kesini, argonya sekian, jauh gue nggak gue ambil, atau kayak emang langsung auto ambil. Tapi setahu gue, kalau gue misalnya order nih, misalnya order mobil, transportasi yang mobil, terus kita mau ke mana tempat yang jauh, itu lama dapet drivernya, gue rasa drivernya bisa ngeliat lah ini mau kemana, jauh, gue nggak mau ambil, iya nggak bener. Bener harusnya sih. Oke, kita mau next dulu guys. Ini kan udah panas nih, nah saatnya kita mengadem. Nah terus ini tuh gue bingung banget ya, sambal warisan ibu dia mengeluarkan cendol Kayak dawet. cendol di bucket gini loh guys, seru banget. Dan sekarang kita mau tuang cendolnya. Gue tahu kenapa dia jualan cendol. Kenapa? Karena mama papa suka banget cendol. Oh, Tau nggak guys? enak banget. Yang hijau-hijau namanya cendol ya? Iya. Cendol. Dawet nggak sih? Oh, dawet ya. Cendol dawet dong. Salah. Dawet kan? Apa sih hijau namanya? Cendol. Cendol. Dawet itu apa? Cendol. Dawet. Pokoknya ya guys ya, si cendolnya ini sih yang hijau-hijau ini nih guys, itu tuh bener-bener di mulut tuh kayak langsung lumer, langsung hancur kayak bah gitu kan. Iya. Kayak wow, enak banget. Enak Terus banget yang lagi. paling aku suka lagi adalah Ini ya kuahnya creamy. sirup apa sih? Kuah kok sirup. Si kuahnya tuh bener creamy banget, terus dia nggak bikin tenggorokan gatel, ya kan? Jadi tuh dia Nggak ada yang nyisa-nyisa gitu loh. Iya, terus dia tuh rasanya menurut aku nggak kayak santan biasa. Bener. Enak lagi. Santannya tuh menurut aku beda gitu, kayak ada sesuatu lagi gitu loh. Creamy ya, gurih ya. Iya, kayak pakai apa ya? Kayak pakai creamer gitu nggak sih? Enak banget. Tapi sayang banget guys, kalau misalnya kalian mau cendol ini, kalian PO-nya 12 hari. Iya. Kayaknya harusnya buka ini deh, buka but-but yang di mall gitu ya Iya, nggak sih? asli. Soalnya ini boleh ngasih saran gitu nggak sih? Boleh. Takut bu. Enggak, soalnya gue jarang banget beli minuman pre-order, paham nggak? Iya. Jadi kalau menurut gue sayang banget deh. Soalnya pengen hari ini, tapi gue nunggu 12 hari. Iya, jadi kayak udah lupa gitu kan. Jadi kalau saran gue, Pas 12 hari kemudian, ya gue udah minum yang lain. iya lah. betul. Jadi saran gue coba buka but Di bazar-bazar gitu. Iya. Terus namanya bagus lagi, cendol warisan ibu. Iya, Wah, betul. Orang kayak, wah ini udah pasti paten ini. Itu Selice gitu. Iya Vi, nggak apa-apa, modalin ya Vi. Pasar modern Bintaro, pakai pasar Fresh Market Bintaro. belum ada cendol. Gue nggak pernah ngeliat ada cendol ginian. Makasih ya Des infonya. BTW mau invest nggak ada? Sewa rukonya kayaknya 15 juta per bulan gitu. Nggak tahu ya. Sumpah, Coba coba cari tahu. tahu. Terus Selice lagi nonton ini gini ya. Pas nonton review sambel yang mie, oke. Terus ini kapan review cendol ya? Terus cerita mulu. Terus dia jemputin sampai yang kita review cendol. Intinya begitu guys. Selice congrats, semoga long last usahanya. Kita tunggu ya. Warisan ibu ada di Fresh Market Bintaro ya. Betul. Atau di Pasmod BSD, Iya benar. atau di Pasar 8 Alsut. Iya benar. Tapi saran gue, lu survei dulu ke Fresh Market Bintaro. Sumpah lu Dijamin pecah soalnya di sana. nggak usah. Lu marketing Fresh Market Bintaro. Iya, jadi kalau kalian tertarik, kalian bisa hubungi nomor di bawah sini. Bener, menurut gue sih harus buka di Fresh Market Bintaro sih. Benol. Ya udah guys, sudah selesai kita untuk mereviewnya. Congrats Selice, long list terus. Kalau kalian mau order, boleh ada linknya di bawah atau ada di keranjangnya, mungkin ada juga ya, kita cek aja. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe karena itu untuk support dari kalian. Kita Sarangi. share video. Bye bye.